Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nurimadani dengan NIM 24081494182 dari kelas Bisnis Digital 2024F. Di sini saya akan menjelaskan analisis dan perbaikan kesalahan berbahasa dalam media berita untuk penugasan mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja, yang pertama yaitu diambil dari berita yang berjudul Kemenkes sebut e-hak dalam aplikasi Peduli Lindungi Aman. Di sini terdapat kesalahan ejaan pada penggunaan tanda baca, yang mana pada kalimat sekarang e-hak yang digunakan di dalam aplikasi Peduli Lindungi, titik, server infrastrukturnya. Tanda titik diletakkan sebelum kata server, sedangkan kalimat pernyataan tersebut belum berakhir. Menurut buku Puebi edisi keempat yang disusun oleh tim pengembang pedoman bahasa Indonesia, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Maka kalimat tersebut seharusnya sekarang e-hak yang digunakan di dalam aplikasi Peduli Lindungi server infrastrukturnya. Jadi, tanda titik tersebut dihapus dan kalimat tersebut digabungkan. Yang kedua yaitu pada berita yang berjudul Alasan Komisioner KPI tolak korban pelecehan seksual pindah divisi. Di sini terdapat kata bullying. Seharusnya dicetak miring. Huruf miring tersebut dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan dari bahasa asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Pada kalimat tersebut, penulis berita belum menyesuaikan kata bullying dengan bahasa Indonesia, sehingga kata tersebut seharusnya dicetak miring. Pembenarannya yaitu seperti yang sudah tampil pada layar. Yang ketiga yaitu pada berita yang berjudul Polisi tangkap terduga pelaku pembunuhan di hotel di Cilandak. Di sini kesalahan berbahasanya pada ejaan penggunaan huruf kapital pada judulnya. Pada buku UEBI dijelaskan bahwa di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal, maka seharusnya judul berita tersebut ditulis seperti pada pembenaran di bawah ini. Contoh keempat yaitu diambil dari judul berita kronologi penangkapan 10 mahasiswa UNS saat kunjungan Jokowi. Di sini ada kesalahan penulisan huruf kapital pada penulisan nama jalan, yang mana seharusnya ditulis mereka ditangkap setelah membentangkan poster di Jalan Insinyur Sutami yang dilalui Presiden Jokowi. Nama jalan pada kalimat tersebut menggunakan nama orang yang memiliki gelar. Maka penulisan nama dan gelarnya harus benar, merujuk pada buku Puebi yang disusun oleh tim pengembang pedoman bahasa Indonesia. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama, unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Baik, keempat
Contoh tersebut merupakan analisis berbahasa pada kesalahan ejaan. Selanjutnya ada contoh untuk kesalahan morfologi, yaitu ada pada media berita yang berjudul Tretan Muslim Buka Suara soal penangkapan Coki Pardede. Majelis Lucu Indonesia minta maaf. Pada kutipan kalimat berita tersebut terdapat kesalahan penulisan kata mengkonfirmasi. Dalam KBBI, kata tersebut merupakan kata yang tidak baku. Maka huruf K harus dihilangkan sehingga diperoleh kata mengonfirmasi yang sudah baku berdasarkan KBBI. Ini termasuk pada kesalahan morfologi bunyi yang seharusnya luluh, tetapi tidak diluluhkan, yaitu kesalahan apabila kata dasar yang berhuruf K, P, S, atau T tidak luluh jika mendapat prefiks meng atau peng. Sehingga kalimat tersebut seharusnya ditulis saya Tretan Muslim. Kami dari Majelis Lucu Indonesia mengonfirmasi bahwa berita tentang ditangkapnya Coki Pardede adalah benar. Lalu ada contoh kesalahan sintaksis yang terdapat pada judul berita Disomasi Sentul City. Rocky Gerung diminta bongkar rumahnya dalam 7 kali 24 jam. Kesalahan sintaksis pada kutipan tersebut yaitu pada kalimat yang mubazir atau pleonasme. Kalimat mubazir atau pleonasme adalah pemakaian kata-kata yang berlebihan. Penampilannya bermacam-macam, ada penggunaan dua kata yang searti, penggunaan kata yang tidak perlu karena pengertiannya sudah terkandung pada kata yang mendahulunya, dan ada penggunaan bentuk jamak yang dinyatakan dua kali. Kalimat mubazir yang dimaksud pada berita ini yaitu pada kata bangunan-bangunan yang ditulis dua kali. Dan di sini didahului dengan kata beberapa. Kata beberapa tersebut sudah menunjukkan suatu jumlah yang tidak tentu banyaknya, lebih dari dua, tetapi tidak banyak, menurut KBBI. Oleh karena itu, jika sudah menggunakan kata beberapa, maka kata bangunan tidak perlu ditulis dalam pengulangan yang menunjukkan sesuatu yang banyak. Jadi untuk pembenarannya yaitu ternyata terdapat beberapa bangunan liar berupa villa-villa. Lalu kesalahan sintaksis yang kedua yaitu pada ketidaktepatan bentuk kata. Hal itu terdapat pada kata berimbuhan diduga, yang seharusnya ditulis terduga. Karena agar subjek kalimat tersebut menjadi jelas karena mengacu pada pelaku. Lalu kita lanjut pada kesalahan diksi. Contohnya pada berita yang berjudul Siapa Pelaku dan Dalang 5 kasus pembunuhan yang belum terungkap ini. Di sini dituliskan kata detil-detil kejadian hingga kerja keras bagian forensik. Terdapat kata detil yang termasuk kata tidak baku. Dan bentuk bakunya yaitu detail. Sehingga
kalimat tersebut menjadi detail-detail kejadian. Contoh selanjutnya yaitu pada berita polisi tangkap terduga pelaku pembunuhan di hotel di Cilandak. Terdapat kata naas yang digunakan pada kutipan kalimat tersebut merupakan bentuk tidak baku dari kata nahas. Maka kalimat tersebut harus diperbaiki dengan mengubah kata naas menjadi kata nahas. Selanjutnya ada judul berita, asal mula banyak orang Lamongan jualan pecel lele. Kesalahan berbahasa pada artikel berita ini terdapat pada kata barangkali yang bermakna mungkin atau tidak pasti. Nah, nantinya juga menimbulkan keraguan dari pembaca, maka pemilihan kata tersebut tidak tepat. Kata tersebut sebaiknya dihilangkan sehingga menjadi kalimat selain persela, di Lamongan yang terkenal memang makanan-makanannya yang menyebar ke seantero Indonesia. Dengan kalimat ini, maka pembaca akan ikut yakin bahwa yang terkenal di Lamongan adalah makanannya yang enak. Berikut analisis kesalahan berbahasa dalam media berita, dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.